Ya, selamat datang di materi lain. Kali ini kita akan belajar mengenai kurva pompa. Kurva pompa ini akan sangat membantu kita jika kita mau merancang sebuah sistem pemompaan ya. Memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana nanti performanya seperti apa, kita bisa mendapatkan informasi tambahan dari kurva ini. Kurva ini ada pada tiap pompa ya. Jadi jika kita membeli pompa dengan spesifikasi tertentu biasanya dilengkapi dengan kurva ini. Nah, langsung saja kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi mengenai performa dari pompa itu sendiri. Di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada 3 informasi. Kalau kita lihat dari kurva ini, yang pertama ada warna biru, kemudian ada warna hijau, dan ada yang warna merah garis putus-putus ini. Semuanya memiliki indikasi pada parameter tertentu ya. Jangan khawatir, mungkin ini terlihat agak rumit ya, tapi nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini pada grafik dasarnya di sebelah kiri ada yang namanya total head ya, atau yang lebih dikenal dengan head pressure. Nah, di sini kalau kita lihat satuannya ini adalah meter atau feet kaki. Untuk pressure ini mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa satuannya dalam satuan jarak. Biasanya kan kalau pressure kita kenalnya itu adalah dalam satuan PSI atau pressure square per inch, atau dalam satuan Pascal atau bar dan lain-lain. Nah, ini kenapa dalam satuan meter atau feet gitu. Ini terkait dengan density force. Persamaannya kan gini, rho ya, massa jenis liquid, kemudian dengan gravitasi dan ketinggian. Nah, untuk pressure ini dipecah dalam satuan seperti ini. Kenapa yang dimunculkan? Nah, head pressure ini yang diangkat itu adalah yang di sini, pada bagian headnya yang dimunculkan informasinya. Kenapa tidak dalam satuan pressure? Karena dalam suatu pabrikan ya, industri, produsen itu tidak tahu jenis fluida apa yang kita gunakan. Apakah kita akan memompa air, airnya itu bisa air asin, bisa air tawar, atau air jenis yang lain, itu memiliki density yang berbeda-beda dengan spesifik gravitasi juga yang berbeda-beda. Nah, sedangkan height-nya, ketinggiannya itu akan selalu sama. Nah, maka produsen ini menginformasikan hanya head-nya saja, ketinggiannya saja. Ketinggiannya ini akan dianggap konstan, sedangkan untuk density dan spesifik gravitasi akan berubah-ubah tergantung dari fluida yang kita gunakan. Maka dari itu kenapa yang dimunculkan adalah head, ketinggian dalam jarak. Kalau kita pengen mendapatkan pressure ya harus kita masukkan density sama spesifik gravitasinya. Kalau seandainya dimasukkan pressure, pasti nanti akan berubah-ubah. Untuk air dia punya grafik sendiri, kemudian untuk air yang lebih ringan dia juga punya grafik sendiri. Ini pasti akan merepotkan gitu ya. Jadi diputuskan untuk informasi hanya pada headnya saja, ketinggian. Nah, apa yang dimaksud dengan ketinggian di sini? Ketinggian di sini ini adalah batas ketinggian yang bisa dicapai oleh suatu pompa untuk memindahkan fluida ya. Itu nanti akan berbanding dengan yang pada bagian horizontalnya ini adalah capacity. Jadi pada ketinggian tertentu kapasitas yang mampu dipindahkan oleh pompa itu berapa. Satuannya adalah galon per menit atau liter per menit. Oke, ini adalah informasi mengenai parameter horizontal dan vertikalnya. Nah, selanjutnya yang pertama kita masuk ke yang garis warna biru. Kalau di depan tadi kan ada yang warna biru, hijau dan merah ya. Jadi ini yang warna biru. Kita ambil satu trajektori dulu, satu lintasan. Nah, apa yang bisa kita lihat dari informasi ini? Jadi di sini adalah perbandingan antara ketinggian ya, ketinggian kapasitas pompa dengan debit aliran yang bisa dipindahkan oleh si pompa. Misal kita ambil di sini kita pakai yang satuan liter ya, liter per menit, sama yang headnya pakai satuan meter saja. Jadi ketika kita mau punya sistem ya, misal kita punya sistem untuk memompa air dari ketinggian 100 meter ya, kita punya sistem untuk memindahkan air dari bawah ke atas dengan ketinggian 100 meter. Nah, kalau kita tarik garis horizontalnya, ini kita akan berakhir di titik ini ya. Nah, di sini kita tarik ke bawah, kita lihat
ini menunjukkan angka sekitar 225 ya galon per menit atau sekitar 900 liter per menit. Jadi gitu cara bacanya. Jika kita menggunakan pompa yang memiliki grafik seperti ini, kita punya sistem dengan ketinggian 100 meter, ini akan menghasilkan atau bisa memindahkan air dengan debit 900 liter per menit. Begitu seterusnya ya, kalau kita misal di sini dengan ketinggian 80, kalau kita tarik secara horizontal ini akan berakhir di sini, ketinggian 80 meter, maka debit air yang bisa kita alirkan 1200 liter per menit. Jadi dengan ketinggian yang lebih rendah, ini akan mampu mengalirkan debit air yang lebih tinggi. Semakin rendah ketinggian, maka semakin besar ya debit aliran yang dilakukan oleh pompa tersebut. Hal ini kan bergantung dari gravitasinya ya, ketinggiannya, kemudian density dari fluida kita. Nah, di sini juga ada ketika ketinggian maksimal 120 meter, ini dia tidak akan bisa mengalirkan air sama sekali. Jadi, ketika kita punya suatu pompa, kemudian kita gunakan untuk mengalirkan air setinggi 120 meter. Nah, air ini tidak akan mengalir sama sekali, dia akan berhenti di sini. Karena bebannya sudah terlalu tinggi, force-nya itu merupakan loss semua. Dan di dunia aktualnya kita tidak mau terjadi hal seperti ini. Jadi pompa berputar maksimal tapi tidak mengalirkan apapun. Nah, jadi kita nanti dengan informasi ini kita bisa mendesain kira-kira apakah pompa ini sesuai dengan sistem yang akan kita bangun nantinya. Kemudian kalau ketinggian 0 ya, ini nanti akan mampu mengalirkan debit yang paling maksimal. Kemudian selanjutnya ini terdapat beberapa trajektori yang disediakan, beberapa kurva yang disediakan tergantung dari ukuran impeller. Kan udah pernah kita bahas ya, impeller pada suatu pompa sentrifugal itu fungsinya untuk apa. Nah, dengan ukuran diameter impeller yang berbeda-beda akan menghasilkan kurva yang berbeda-beda juga. Misal kita punya impeller yang paling kecil di sini ya, misal 6 inci. Ini kita hanya bisa mengalirkan maksimal sekitar di bawah 200 ya mungkin ya. 200 liter itu pun pada ketinggian nggak sampai 30 meter. Kemudian kalau menggunakan impeller yang lebih besar, nah maka performanya juga akan lebih besar. Debitnya bisa mengalirkan lebih banyak. Jadi yang warna biru ini adalah kurva yang kita sebut sebagai Haki curve. H ini untuk ketinggian, kemudian Q ini adalah untuk quantity. Jadi antara ketinggian pressure ya, ketinggian pressure kemudian dengan quantity atau debit aliran. Ini kita sebut dengan Haki curve. Kemudian selanjutnya kurva Haki ini akan sangat membantu kita untuk mendesain suatu sistem. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ada yang istilahnya adalah head loss yang terjadi pada sistem kita, ini perlu diperhatikan. Jadi di sini adalah head loss sama dengan friction kali panjang dari sistem kita, pipa kita, kemudian dibagi dengan diameter dari pipa yang kita gunakan, terus dikali dengan kecepatan kuadrat per 2 kali gravitasi. Ini yang kita sebut dengan persamaan Darcy-Weisbach. Untuk HL adalah head loss. Kemudian F adalah koefisien gesek. Ini ada tabelnya ya, mengacu pada Reynolds ya, persamaan Reynolds. Nanti ketika kita menggunakan material apa, itu mempunyai kekasaran tertentu. Pipa yang kita gunakan seperti apa. Kemudian untuk L ini adalah panjang dari sistem. Jadi pipa kita mulai dari sumber air yang mau kita pindahkan menuju ke output pipa ujung itu berapa panjangnya dalam satuan meter. Kemudian head loss ini juga dalam satuan meter. Kemudian D ini adalah diameter dari pipa kita, satuannya adalah meter. Kemudian ada V ya, ini adalah velocity ya, dalam satuan meter per second. Velocity ini hanya berlaku untuk incompressible fluid, jadi
fluida yang tidak bisa dikompres, beda dengan udara. Jadi ini lebih ke arah cairan ya. Yang dikatakan bisa dikompres atau tidak bisa dikompres itu adalah jika ada perubahan volume yang cukup besar gitu ya ketika dikompres. Ketika ditekan dia mengalami penyusutan volume. Kemudian yang G itu adalah gravitasi. Ini sudah ditentukan konstanta 9,8 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, nah ada yang garis warna merah. Garis warna merah ini adalah informasi mengenai energi ya yang dibutuhkan jika kita menggunakan suatu titik tertentu. Jadi di sini ada yang satuan dari energi itu bisa berupa horsepower ya, tenaga kuda, atau watt. Boleh gunakan dua itu. Di sini dituliskan dalam horsepower saja. Nah, ini yang garis pertama ini ada 3 HP, ada 5 HP, 7,5 dan seterusnya sampai 50 dan seterusnya. Nah, maksudnya apa yang ada di sini? Misal kita ambil yang 15 HP ini. Nah, jika kita menggunakan sistem ya, sistem yang memerlukan energi 15 HP, menggunakan energi 15 horsepower, ini berarti pada sistem penggeraknya ya kan. Sistem pompa itu kan ada sistem penggeraknya, ada penggeraknya bisa berupa motor elektrik atau motor bakar dan lain-lain. Nah, jika menggunakan energi 15 HP ini, maka kurva yang bisa kita gunakan itu adalah pada area ini yang ada di bawahnya ini. Jadi jika menggunakan impeller yang 10 inci, dia hanya bekerja pada area ini. Ketika menggunakan yang 9 inci berarti hanya bekerja pada area ini, 8 inci dan seterusnya. Jadi 15 HP. Semakin banyak varian ya, semakin besar HP yang diperlukan, semakin tinggi performa yang bisa dihasilkan juga. Jadi kalau kita nanti kita tarik ke atas, ini performanya akan semakin kuat, semakin besar. Kalau kita menggunakan yang 15 HP ya berarti kita gunakan pada area ini dan seterusnya. Kemudian ada, nah ini yang warna hijau itu adalah efisiensi penggunaan energi ya. Efisiensi itu kan didapat dari energi out ya, energi yang dikeluarkan dibagi dengan energi yang diberikan. Jika energi outnya itu nilainya sama dengan energi in, maka nilainya akan 100%. Jadi efektivitasnya sangat tinggi sekali. Energi yang kita keluarkan untuk menggerakkan pompa juga akan menghasilkan energi yang sama. Debit air yang digunakan, yang dipindahkan itu juga maksimal. Efisiensinya bisa mencapai 100%. Nah, ini efisiensi ini dalam satuan persen ya, ada 36%, 41 dan seterusnya. Bentuk kurvanya seperti ini. Jadi di sini dikatakan bahwa efisiensi terbaik ini berada di 58,7%. Sisanya energi yang dikeluarkan itu bisa hilang karena gesekan air, kemudian karena friction dari pompa kita tersebut, bearingnya, kemudian pergerakan mekanis yang lainnya. Jadi ini diinformasikan bahwa efektivitas ya, efisiensi tertinggi nilainya 58,7%. Jadi kalau kita mau sistem kita maksimal ya berarti kita harus mengejar posisi yang ada di sini. Posisi di sini ini berada pada impeller 10 inci. Jadi sistem kita menggunakan impeller 10 inci, kemudian tenaga penggeraknya ini berada di ya sekitar antara 40 sampai 50 ya. Sekitar kita katakan 42 HP sistem penggerak kita. Nah, dengan maksimal debit aliran berada di sekitar 250 ya. Atau 1100 katakan. 1000 berapa ya? 1010 sekitar seginilah liter per menit. Ini adalah yang paling efektif, yang paling efisien yang bisa kita dapatkan. Selebihnya dari itu, ya kita tinggal lihat kurva efisiensinya saja. Misal kita bikin sistem menggunakan 8 inch, kemudian kita punya sistem yang perlu memindahkan
misal 100. 8 inch nggak bisa ya. 8 inch kita ambil yang 80 misal. 80 menggunakan impeller yang 8 inch. Maka akan berhenti di sini. Dengan kapasitas sekitar 700 liter per menit yang bisa dihasilkan. Nah, efisiensinya ya berada antara 56, sekian gitu ya. Jadi efisiensinya berada di situ. Nah, ini informasi mengenai grafik kurva pompa ya. Jadi ada 3 yang bisa kita amati di sini. Kurva untuk hakinya ya, antara head pressure dengan kapasitas debitnya dengan beberapa impeller yang disajikan di sini. Kemudian yang kedua ada mengenai daya yang perlu disediakan untuk sebagai penggerak. Dan yang ketiga adalah efisiensi dari sistem kita. Oke, semoga ini bisa dipahami untuk nanti membantu kita dalam merancang sebuah sistem pemompaan ya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya.